Ya, terima kasih Kak Sari yang ada di Cibinong Bogor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum. Perkenalkan saya dengan Wahyu dari Durido Tour and Travel. Saat ini Kak Wahyu ada di peternakan bebek langsung. Nah, jarang-jarang ada loh susah nemuin peternak bebek petelur yang ada di daerah Bogor ataupun Jakarta nih. Pasti akan dicari susah banget nih. Nah, kebetulan saat ini Kakak Wahyu mau ngasih pengetahuan tentang peternakan bebek petelur nih. Nah, saat ini cuaca cukup lumayan mendukung, nggak panas dan agak dingin hari ini. Oke, saat ini Kak Wahyu bersama dengan Pak Rais sebagai pemilik bebek petelur ya Pak ya. Iya, Pak Rais, apa kabar? baik. Alhamdulillah sehat Pak ya. Nah, hari ini Pak Rais punya bebek banyak loh di sini. Iya, Ada berapa Pak? 30 Pak ya? iya, iya. Ada 30 loh, 30 bebek. Nah, bebek petelur sendiri eh ini dari kapan Pak Bapak usahanya Pak? Ya, baik. Sejak dari dulu aja dah. Berapa tahun kira-kira Pak? Ya, kurang lebih 10 tahun. 10 tahun loh. Nah, ini kalau nggak hobi nggak mungkin selama ini loh nih. Makanya adik-adik kalau misalnya punya hobi, nah pasti akan bisa lama dan menghasilkan kayak Pak Rais nih. Nah, Pak Rais ini untuk bebeknya sendiri makannya itu beli di toko atau Bapak Rais nyari sendiri nih Pak? Ya, nyari sendiri. Oh, nyari sendiri loh. Nah, Beli gitulah. nggak beli, jadi Singkong dari sini. nggak ada buat biaya beli pakan. Jadi apa pakan dari bebek dicari di sekitar sini banyak sini nih. Kayak apa sih Pak pakannya sih? Ya, singkong. Singkong. Dicacak. Oh, dipotong-potong di kayak dadu gitu ya. Tambah makanannya sama kiong. Keong. Nah, ini kan jelas dua unsur pakannya berbeda nih Pak. Iya. Dari tumbuhan sama hewani. Apakah bebek petelur sendiri dia emang khusus untuk pakannya seperti ini atau gimana Pak? Ya, kalau yang untuk di ternak di kandang sih bisa. Makannya untuk dari toko juga ada spesialnya. Toko Nah, kalau saya memang alami. alami. Kalau yang alami. Nah, untuk hasilnya sendiri, hasil telurnya beda nggak sih Pak sama Ya. yang beli toko sama yang alami? Ya beda, jauh bedanya. Jauh beda. Dari hasilnya proteinnya kalau yang alami itu kuningnya kemerah-merahan, tapi kalau yang dari toko hanya kuning melas gitu aja. Oh, jadi tekstur dari telur sendiri itu sangat berbeda nih. Kalau yang alami dia kuning telurnya agak kemerah-merahan. Untuk yang pakan pabrikan kayak beli toko itu warnanya enggak semerah yang alami. Nah, nanti kalau ada di semua makan telur asin kita dibuka. Nah, kalau misalnya kuning telurnya kurang merah berarti itu pakan dari pabrikan. Gitu gampang Pak ya, Ya, untuk membedainnya ya Pak ya. Nah, untuk besarnya telur sendiri sama atau beda? Ya, sama. Oh, sama. Dari kulit telurnya warnanya? Lain. Oh, beda. Nah, ini yang dipanggil apa ya, semacam kebiru-biruan. Kebiru-biruan. Ya kebanyakan putihan gitu. Oh, kalau yang pabrikan putihan ya? Iya. Oh, jadi gitu bedainnya. Kalau itu bedanya mesti dari telur mentah ya. Iya. Kalau matang nggak bisa Pak ya? Nah, sama. Oh, sama. Oh, berarti kalau telurnya warnanya agak ke biru-biruan itu yang alami. Jadi dari fisik sama isinya jelas berbeda. Nah, Dek, ini ada semua nih, kita mau tahu nih ya. Nih, pakannya nih. Nah, yang ini keongnya. Keong sawah Pak ya? Iya. Ini- Ini yang Jepang. Bukannya keong mas Pak ya? Iya, yang emas. Keong mas ya, yang di sawah. Kalau yang besar dipecahin, Hmm. kalau yang kecil ditelan. Oh gitu. Jadi Bapak nyari di sini Di Empang ya. Empang. Sawah apa ya? Iya, sawah. Oh, masih di sawah di sini loh. Nah, ini ada singkong. Gitu loh. Ini singkong mentah terus dipotong-potong dijemur Pak ya? Iya. Ini sekarang panasnya nggak ada, nggak bisa dijemur. Nanti hilang getahnya. Cuman dua ini pakannya Pak? Iya. Cuman dua ini makannya nih.
Nah, apa namanya, ngasih makannya berapa sehari, berapa kali Pak? Cuma satu kali, ntar dia sore jam 3. Oh gitu, Iya. sore aja, berarti Iya. nggak 3 hari sekali ya? Tapi kalau kita semua nih manusia makannya 3 hari sekali. Tapi kalau bebek itu sehari sekali. Gitu. Hmm. Nah, pengen tahu nggak bebek kayak gimana nih? Nih, ini kan dari pakannya nih, kita pengen tahu juga dari secara fisik bentuk jenis bebek betina, bebek pejantan ada bedanya. Pengen tahu nggak bedanya apa nih? Nah, bebek kan sana tuh diputar kameranya, handphonenya diputar atau di laptop di scrollnya digeser kamera monitornya. Kita sana yuk. Nah, ini dia bebeknya nih. Halo bebek. Pagi. Pak, itu telur ada satu Pak yang lagi apa? Ada yang sekarang. Oh, ada satu. Nah, bebek jantan yang mana Pak ya? Yang kejantan tuh. No. Pojokan no. Pojokan. No. Lo ngajak di tempat tawarin. Bilangin. Pojokan no. Bedanya apa Pak jantan betina Pak? Ya, cuman agak badannya agak besar dan panjangan badannya. Jadi suaranya beda tuh. Kalau ini bebek dia bukan. Oh gitu suaranya. Jadi dari bentuk tubuhnya agak besar, lebih gagah. Suaranya juga lebih lantang ya. Iya. Lebih. Ada pojokan. Oh, ada satu. Berarti ini semua betina semua nih. Betina. Nah, oke. Nah, untuk ke bebek itu kan kakinya kan dia berselaput nih. Berarti kan dia itu hidupnya ada di darat dan di air nih. Nah, makanya kalau di desa-desa itu bebek ada di sungai. Karena makannya alami yang ada di dalam sungai. Kayak tadi keong, dia bisa ngambil keong. Nah, lehernya panjang karena dia bisa memasukkan kepalanya ke dalam dasar sungai. Nah, secara biologis biologis seperti itu. Oke nih Pak, ini berarti ini kita mau ke dilepas. Nah, berarti setiap pagi Pak Rais tuh ngelepas bebeknya itu jam 8 nih. Jam 8 pas banget nih kita pagi-pagi gini. Pak Rais mau ngelepas bebeknya jam 8. Nanti dia Pak Rais jaga apa Bapak tinggal? Ini tinggal aja di sawah mah. Nggak hilang Pak? Enggak. Oh nggak hilang. Terus baliknya gimana Pak? Balik sendiri. Oh balik sendiri. Iya, jadi tahu ya insting. Jam berapa baliknya Pak? Jam 3. Jam 3 sore udah balik dia. Jadi berarti minta makan gitu ya. Iya. Berarti dia balik, ketahu kalau nanti sore dia mau makan. Nah jadi dia nanti dari bebek sini keluar, nanti dia nyebrang ke jalan Pak, kan seberang aku udah jalan tuh. Jalan kali aja dia mah. Oh kali sini. Oke, kita mau lihat dilepas kayak gimana. Nah pas mau lepas nih, tiap pagi jam 8 Pak Des mau ngelepas bebeknya nih. Sore, aku keluar. Wow, banyak kan? Iya lu. Nah lu. Kemana ya? Ayo ikutin ya. Tuh. Oh nyemplung. Diputar. Tuh, iya lu. Bebeknya ada di kali nih, di kali tuh. Dia nyari makan tuh. Nyari makan dulu yang ada di kali. Dia nyari-nyari kayak cacing, nyari keong, makanan alami dia nih.
Nah, tuh. Nanti dari sini bebeknya dia nyebrang tuh di bawah kolong, karena itu ada jalan, jadi nggak mungkin dia nyebrang jalan karena nggak ada yang nyebrangin. Makanya dia lewat mana kali, dasar kali, tembus-tembusnya nanti ke empang atau ke sawah. Nah, dia pengennya kemana terserah dia ya. Kalau nggak ke sawah ya ke empang. Oke, ini agak kotor nih ya, kalian agak kotor ya, maka teman-teman semuanya kalau buang sampah jangan sembarangan ya. Jadi kayak gini tuh, jadi kita kalau buang sembarangan sampah jadi kotor gitu kan, bikin banjir. Jadi kalau mau buang sampah di tempatnya tuh, dia pakai selaput, kakinya selaput, makanya dia bisa berenang tuh. Banyak ya. Ya ibu, mari tuh. Nah, ada yang udah pernah makan daging bebek? Siapa yang udah pernah makan daging bebek? Siapa aja nih? Coba tunjuk jari. Siapa yang pernah makan telur asin? Siapa? Aduh, berisik. Ya, ada yang pernah makan telur asin? Siapa coba? Jarinya ditunjuk yang pernah makan telur asin. Wah, banyak juga, banyak ya. Yang belum, ya nggak tuh jari ya. Kenapa nih? Kalau udah nyobain telur asin pasti enak banget nih, karena proteinnya itu tinggi banget, kaya dengan omega, dan pastinya nilai gizinya cukup lumayan banyak daripada telur ayam biasa. Oke, ini kita ngikutin Pak Rais nih. Pak Rais nanti mau ngikutin bebeknya. Bebeknya dari bawah situ ke sana nanti. Jadi kita kan ada di daerah Ciseeng, Bogor. Jadi lumayan jauh ya. Oh, nanti tembus ini, ntar tembusnya jalan nanti dia. Belum kelihatan ya. Oh, udah. Oh, cepet ya. Dari sana loh dia. Dikira masih di bawah. Ternyata udah di dia sampai sini dia. Tuh. Tuh, begitu. Nanti tembusnya ke empang kalau nggak ke sawah. Karena jalannya dia mau ke empang lewatnya sini dulu dia. Karena sini banyak jalan, banyak mobil, motor. Nah, itu dia. Bebeknya berenang. Berenang bebeknya. Ini kalau di daerah Jawa, wow, bisa sampai ribuan atau ratusan ekor. Karena memang iklimnya pas buat bebek. Nah, tuh. Nah, tembusnya kita ke empang nih. Oh, sana kelihatan. Jadi bebeknya di bawah. Kita kejegat sana aja. Cegat ke sini nih. Kenapa Rais? Bebeknya nanti ada di sini, di empang nanti nih. Kok tahu ya? Dia tahu yang punya.
Nah, teman-teman kalau punya hobi apapun, itu adalah hobi yang bermanfaat nih. Misalnya ada yang hobi melihara burung. Nah, itu kan hobi ya. Nah, siapa tahu nanti hobi itu menghasilkan uang karena kita hobi dia dibayar. Atau yang punya hobi misalnya foto-foto, bisa ya fotografer. Misalnya hobinya yang bermanfaat ya, kalau hobi makan menghasilkannya apa ya, paling perut gendut. Nah nanti lihat mau gitu kayaknya, oh kesana muter dia, Parais itu nanti lewatnya sawah, lewat sungai, nggak mungkin kita lewat, soalnya saya mesti terjun ke kali, jadi kita cegat di sini aja. Ibu punten ya bu, punten. Halo adik. Nah, ini empang nih. Nanti tembusnya itu katanya di situ tuh. Cepet. Ngeri juga nih kalau ada ular. Ngeri kalau ada ular. Jadi kita melangkah harus hati-hati dan waspada. Bismillah. Oke, nanti dari kegiatan ini sama Kasari ya di Cibinong nanti buat telur asin ya. Nah, udah siap semua barang-barangnya ya. Nanti barang-barang dipersiapkan untuk membuat telur asinnya. Tapi kali ini kakak mau ngasih info seputar bebek. Nah, itu dia bebeknya tuh. Tuh, sana belakang. Di belakang diputer kameranya, handphone diputer. Kelihatan di sini sih kelihatan. Tuh. Dia muncul tuh. Cepet dia berenangnya. Cepet berenangnya. Karena dia punya selaput di kakinya. Nah, kita minggir deh. Kita minggir dulu biar bisa lewat. Kalau ada kakak, dia nggak mau lewat nanti dia. Tadi dia mau gok dia. Ayo, cegat. Bebek. Halo, ketemu lagi. Seneng banget dia. Seneng loh dia kalau dilepas kayak gini, emang habitatnya. Sama kayak kita nih, kalau kita udah kelamaan dikurung terus di rumah, ya kan ya, pasti kita agak bosen ya. Nah, kalau di binatang, kalau dikurung sama juga, bisa stres dia. Tuh dia berenang. Nanti dia mandi. Nah, ketemu Parais di sini tembusnya. Bisa ketemu di sini lagi ya? Iya. Nah, itu dia tuh bebeknya tuh. Berarti pagi mandi dulu mandi Pak ya? Nanti saya baru cari makan. Cari makan, nanti dia baru balik sampai kandang lagi sore, makan lagi ya Pak ya? Iya. Berarti kalau misalnya nggak dilepas, Bapak ngasih makannya sehari ya kali dong Pak ya? 2 kali. 2 kali, tapi karena dilepas cuma Iya. sekali Bapak kasih makan. Karena di lingkungannya dia udah sama makan. Nah. Nggak kelihatan ya, agak jauh. Mungkin dari kameranya dari handphonenya bisa di zoom, bisa dari handphone bisa di zoom gitu, atau dari laptop bisa di scroll untuk dapetin zoomnya. Jangan lupa di gambar pojok paling bawah kanan sini itu ada kayak gerigi-gerigi, adik-adik semua diklik, nanti resolusi yang paling tinggi biar bisa gambar lebih jelas. Kalau resolusinya kecil, gambarnya nggak begitu jelas nih. Jadinya mesti harus diklik terus di high resolution. Jadi bisa dapetin gambar lebih jelas. Gitu. Nah, dia nelor. Mungkin nggak sih Pak dia nelor di sembarangan gitu Pak? Nggak mau. Oh nggak mau. Cukup di kandang. Dia nggak mau nelor sembarangan. Jadi dia nelornya emang di kandangnya Pak ya? Iya, ada sarangnya. Oh ada sarangnya. Jadinya nggak akan bisa kehilangan telur di luar. Jadi dia mau nelornya itu di kandangnya udah disiapin.
Nah, telurnya sendiri tuh ada jamnya nggak sih Pak? Apa emang bebas dia menurut kapan aja? Ya ukuran sih dari jam 5 5 pagi. sore, Pagi. 5 pagi. 5 pagi baru dia ada telur. Nah, dari hasil telurnya sendiri itu dia dikawinkan dengan yang pejantan apa dia nelur sendiri Pak? Telur sendiri. Oh, berarti itu tanpa dibuahi oleh jantan, si betina bebek ini tetap bisa nelor. Tapi hasil telur yang dibuahi sama yang tidak dibuahi beda nggak sih Pak? Ya beda. Beda. Jadi kalau yang dibuahi oleh pejantan sama yang menelur sendiri mandiri, hasil intensitas persentase menetasnya itu lebih kecil yang tanpa dibuahi. Iya. Gitu. Jadi ya udah, karena emang untuk dijual jadinya nggak perlu dibuahi oleh pejantan, cukup dengan dia mandiri dia bertelur, ya telurnya dijual Pak ya. Nah, dijualnya sendiri ini berapa Pak per butir ya Pak? Per butirnya 2,5. 2.500 satu butir. Nah, satu hari ini dari 30 bebek berapa butir pas hari Pak? Ya kalau kemarin sih memang semua bertelur, ya sekarang udah memang satu cuacanya dingin, ya agak menurun, cuman ada separuhnya. Oh, Ada 15. sehari satu bebek satu telur atau bisa berapa telur Pak? Satu telur. Sehari satu bebek satu telur. Jadi kalau 30 bebek kan 30 telur. Iya. Banyak ya. Jadi banyak banget nih. Nah, dari telurnya sendiri ini dijualnya kemana Pak? Ya kalau udah ada telurnya banyak yang pesan, yang buat bikin obat, tukang jamu, pada datang ke rumah, yang buat obat katanya apa, berak-berak deh kan. Oh, Sekarang jadi tuh buang air besar itu obatnya itu adalah telur bebek. Bebek direbus. Jadi kalau ada di semua mungkin tahu nih, kalau beli martabak telur bebek, ya kan? Terus kalau di tukang jamu itu ada dua, ayam kampung sama bebek, ya kan? Terus apalagi ya yang buat telur itu asin, bisa jadi bebek juga. Apalagi ya? Jarang sih kalau kita konsumsi kayak apa namanya telur buat kita konsumsi itu kan telur ayam ya, karena kan beda harganya. Kalau bebek kan agak mahal 2.500, tapi ya kalau emang ada yang konsumsi telur ayam yang omeganya tinggi, itu bisa lebih bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Tapi lebih bagus lagi memang di bebek nih, karena bentuk beda bebek sama ayam itu agak lebih besar. Terus kuning telurnya itu lebih merah, dan kandungan proteinnya itu lebih tinggi. Nah, untuk kandungannya apa aja nanti Kak Sari akan menjelaskan nih, karena yang lebih paham nih nanti untuk secara teknis by datanya. Oke, nah ini lokasinya ini empang ya Pak ya sini ya. Punya orang Pak sini ya. Sayang banget ya kalau nggak dipakai. Kalau misalnya ini bebeknya banyak, wah, menghasilkan banget di sini. Oke, nah dari misal bebek nih ada yang sakit nih Pak, obatnya apa Pak? Kalau saya sih alami. Alami itu apa? Capung. Capung. Iya. Capung diapain Pak? Ya disuapin aja. Masukin. Capung-capung yang terbang-terbang gitu. Iya, oh gitu. Kemarin ada yang sakit 4 ekor. Udah baik lagi, saya kasih capung. Habis 2 kali itu kasih 10-10 satunya. Oh gitu. Langsung baik lagi. Kasih capung. Nah, misal nih Pak, bahkan Bapak udah lama nih, 20 puluhan tahun nih untuk ternak bebek nih, petelur. Nah, dari itik netas sampai dia produktif, dia bisa bertelur berapa bulan Pak? Selama 7 bulan. 7 bulan. Jadi 7 bulan dari dia netes, nunggu 7 bulan baru bisa berhasil produksi untuk bertelur. 7 bulan lumayan lama juga ya. Jadi ini Bapak semua udah beli jadi apa dari kecil? Beli jadi aja saya. Jadi karena untuk hitung-hitungan makannya juga lumayan, makanya mendingan beli yang jadi, nggak usah lama-lama, tinggal nunggu hari aja dia. Nah, itu lagi kawin itu. Oh, yang jantan tuh yang hitam. Bukan, tuh yang merah. Itu yang perempuan juga itu ikut. Oh, yang merah yang mandi. Yang merah. Itu yang uber. Oh, itu yang merah itu.
Oke, nah Biasa. eh, untuk dari hasil bebek yang produktif telur kan 7 bulan nih Pak. Ya. Itu berapa bulan dia masih bisa produksi untuk telur ya Pak? Ya satu, kalau memang dia cukup pakan, ya selama 3 bulan normal. 3 bulan normal, itu Ah, terusan telur terus 3 bulan. kan cuacanya mengizinkan, nggak Oh, kayak jadi sekarang musim hujan dingin dia memang menurun. jadi faktor cuaca juga ngaruh juga nih. Kalau Iya, cuacanya hujan terus, jadinya agak menurun nih untuk hasil telurnya. Tapi kalau cuacanya cukup mendukung kayak Ya. ada panas, Iya. dia lebih banyak untuk hasilnya. Tuh, nah dari bebek yang nggak produktif kayak gini tuh so bapak tetap dipelihara atau Ya kadang-kadang ya ntar gitu kalau udah nggak bertelur hasilnya kita jual ke jagal. oh berarti kalau udah lewati masa produksi telur nggak udah berhenti itu dijual ke pedaging gitu ya. Nah apa namanya dari apa bentuk yang terlihat nih Pak dari bebek yang sudah tidak produksi itu ya apa ya? Yang lihatnya Hmm. ya badannya bagus, bulunya cukup, nah kan itu. Nah, bulunya kayak yang lagi mandi kan bagus no, betul no, lagi ngembak no, bertelur dia. Kalau Betul. yang udah kita bulunya yang rontok udah nggak nelor. Oh, oh yang ada rontok tuh udah nggak bisa telur lagi. Hmm. Apa lagi Pak yang bisa kelihatan yang nggak bisa produksi lagi? Ya kurang lebih dia selama mabung istilahnya Hmm, 2 minggu, leka 20 hari udah mulai lagi nelor, yang penting cukup pakannya. cukup akan. Mm-mm. Oke. Ya, mungkin itu ya ini informasinya. Saya langsung nih kita ada di peternakan bebeknya Pak Rais yang ada di Ciseeng. Nah kalau adik-adik yang mau beli telur langsung nih bebek yang apa namanya yang alami nih, yang makannya alami bisa ke Pak Rais nih. Pak Rais ada nomor teleponnya nggak nih Pak? Kalau Ya. mau pesen nih? Kemarin nggak ada. Oh udah. nggak ada. Ya, pinta cucu HP-nya kasih. Nah nanti kakak kasih alamatnya ya untuk lokasinya itu ada di Ciseeng. Alamat di mana Pak? Alamatnya Pak? Alamat Bapak di mana? Ya kampungnya Cibogo, Kampung Cibogo, desanya Cibentang, Desa Cibentang, kecamatannya Ciseeng. Kecamatan Ciseeng. RT 1 Itu 1 RW 05. RW 05. Nomor rumahnya? Nomor 1. Nomor 1. Nah pokoknya nggak jauh dari jalan pinggir jalan itu ada. Depan Telkom. Oh ada depan Telkom. Itu ada Indomaret apa Alfamart ya? Iya, Alfa kalau nggak salah. Nanti ya pokoknya yang tadi di video tadi tuh yang pinggir kali itu, nah di situ alamat rumah. Jadi kalau mau beli langsung bebek yang natural pakannya ini di sini. Gila nama. Ya, Ya, ya. saya mah gampang sih. Nanya di mana Gampang. ketemu Selalu ada di rumah Pak ya? Hmm. Ada di rumah terus nih. Enggak, orangnya gitu kalau memang bukan orang asli orang sini, mas nanya di mana bilangin aja dari kecamatan ini mana rumah Pak Rais, bilang Pak Rais. bilangin. Nah, dari ujung Ciseeng sampai sini Iya. tahu Pak Rais ya? Ya tahu. Oke, mungkin itu dari Kak Wahyu yang ada di di lokasi peternakan bebek petelur. Karena ini yang lumayan banyak di sini. Kalau yang banyak lagi memang jauh, ada di Brebes tempatnya memang. Jadi nggak mungkin Kakak Wahyu harus ke Brebes dulu. Jadinya kita nyari lokasi yang bisa menjangkau untuk memberikan informasi secara detail tentang peternakan bebek. Jadi ada semuanya yang punya hobi apapun itu tetap dikembangkan dan nanti insya Allah itu menjadi satu sumber penghasilan juga sebagai ilmu untuk bekal nanti kelak untuk dewasa nanti. Oke, dari Kak Wahyu cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan perhatiannya. Dan kita langsung ke Kak Sari ya. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah-salah kata dari Kak Wahyu dan Pak Rais, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Dari Kak Wahyu cukup sekian. Kita langsung ke Kak Sari ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.